Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan hari ini. Nah, teman-teman sebelumnya udah pada tahu belum apa yang mau kita lakuin? Belum. Nah, teman-teman, kita akan melakukan bimbingan kelompok. Ada yang udah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum. Bimbingan kelompok itu adalah layanan bimbingan konseling yang dilakukan secara berkelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, teman-teman diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan pendapat, ide, dan lainnya. Sebelumnya, teman-teman, kita kan belum kenal kan satu sama lain. Kita perkenalan dulu ya, teman-teman. Nah, perkenalannya yaitu menyebutkan nama dan hobi. Tapi hobinya nggak boleh disebutin, tapi pakai gerakan. Nah, dimulai dari saya, kemudian lanjut sampai teteh ini. Baik, perkenalkan nama saya Nafisa, hobi saya apa teman-teman? Betul, dilanjutin. Perkenalkan nama saya Ahsan Ginan, hobi saya main game. Perkenalkan nama saya Ana, hobi saya foto. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Dian, hobi saya menulis. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Koko, hobi saya makan. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Anin, hobi saya menyanyi. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Ripai, hobi saya makan. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Ribda, hobi saya memasak. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih ya. Saya di sini sebagai pimpinan kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompok. Terima kasih atas partisipasinya. Nah, teman-teman, di dalam bimbingan kelompok ini ada dua topik yang dibahas, yaitu topik tugas dan topik bebas. Yang pertama yaitu topik tugas. Topik tugas adalah topik yang pimpinan kelompok berikan, sedangkan topik bebas adalah topik yang teman-teman tentukan. Jadi teman-teman mau topik bebas apa topik tugas? Topik tugas, baik. Saya punya satu isu yang sedang ramai di zaman sekarang ini, yaitu tentang pelecehan seksual. Teman-teman bisa lihat di media sosial, di berita, sekarang banyak tentang pelecehan seksual, baik yang dilakukan oleh orang dewasa, anak kecil, dan lain sebagainya. Nah, menurut teman-teman sendiri, pelecehan
apa sih? Boleh dari Ginan. Pelecehan seksual itu adalah tindakan yang melibatkan unsur seksual yang tidak diinginkan oleh orang lain, baik secara verbal maupun fisik atau nonverbal. Baik, kalau menurut menurut Hana, Menurut saya, pelecehan seksual itu tindakan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang dan juga berakibat buruk untuk korban itu. oke, baik dari Jihan sendiri. Pelecehan seksual itu tindakan yang tidak pantas yang bersifat seksual seperti komentar, sentuhan, atau perilaku lainnya. Oke, kalau menurut Koko, Menurut saya apa tadi pelecehan pertanyaan? seksual itu apa sih? Oh ya, pelecehan seksual itu ya suatu tindakan yang sangat merugikan bagi si korban. Ya terutama ya bagi si korban lah. Saya cukup. Baik, menurut Anin, Kurang lebih sama sih pengertiannya. Itu tindakan yang tidak diinginkan oleh orang dan orang itu akan merasa tidak nyaman. oke, baik. Kalau dari Rifai sendiri, Pelecehan seksual itu perilaku seksual yang tidak diinginkan dan membuat korban merasa tidak nyaman, bahkan merasa terhina atau terancam. oke, baik. Kalau dari Rifda, Kalau dari saya sendiri ya, inti dari pelecehan seksual itu pokoknya kegiatan atau sesuatu yang kurang persetujuan dari si korban. Jadi tindakannya itu bersifat seksual. Jadi kayak mau perempuan mau laki-laki sama aja kalau misalkan tanpa persetujuan terus bersifat seksual itu sih satu. baik teman-teman, dari dari penjelasan teman-teman semua, yaitu pelecehan seksual itu tindakan yang kurang baik ya, malah tidak baik yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Baik secara fisik, non fisik, verbal, apalagi sekarang di zaman media sosial ini banyak kita temuin pelecehan seksual itu dari komentar-komentar di media sosial dan lain-lainnya. Nah, teman-teman, selain itu pelecehan seksual itu kan banyak bentuknya. Nah, pelecehan seksual yang teman-teman tahu itu bentuk-bentuknya seperti apa sih? Dari Ahsan, bentuk-bentuk dari pelecehan seksual itu apa? Pelecehan seksual itu verbal, nonverbal, fisik. Oke, baik. Kalau dari Hana, Bentuknya tuh ada banyak, namun yang saya ketahui sedikit ya dari fisik dan verbal. Kalau fisik tuh biasanya dari sentuhan kepada si korban itu. Kalau verbal tuh biasanya dari perkataan yang sangat tidak pantas. baik. Kalau dari Jihan sendiri, Fisik sama non fisik, verbal non verbal. baik. Kalau dari Koko, Kurang lebih hampir sama ya kayak gitu ya. Ya emang apa baik ya fisik gitu atau sentuhan atau dengan perkataan kayak gitu.
Baik, dari Anin. Sama aja sih, ada verbal, non verbal, fisik sama non fisik. Kalau dari Rifai. Yang saat ini kita alami ya, banyaknya tuh di digital ya, seperti kayak mengirim foto tidak senonoh gitu. Dilanjut dengan baik itu gambar-gambar yang bersifat seksual dan dikirimnya lewat media online gitu kalau digital saat ini ya. Itu aja sih. Baik, dari Rifda. Kalau yang saya tahu ada non verbal sama fisik. Jadi kalau non verbal itu isyarat atau gerakan tubuh, jadi yang nggak pantas gitu ya, atau ekspresi wajah yang agak gimana gitu. Kadang kan kita padahal pakaiannya udah menutupi aurat gitu di jalan, tapi ada cowok yang kadang tatapannya gak enak gitu loh. Itu terus ada juga kayak fisik tuh ada meraba, kayak nyubit, terus kayak mendekat-dekat gitu, nyenggol-nyenggol begini itu. Nah, iya, baik teman-teman. Kita perlu tahu ya bentuk-bentuk dari pelecehan seksual itu sendiri supaya kita bisa menjaga diri dari perbuatan tersebut. Sekarang banyak ditemuin pelecehan itu bukan hanya secara fisik aja. Benar yang tadi teman-teman jelasin, sekarang itu zamannya media sosial. Sudah banyak ditemukan tentang pelecehan seksual yang dilakukan di media sosial itu sendiri. Nah, selain itu juga catcalling itu termasuk pelecehan seksual ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu dampak dari pelecehan seksual itu sendiri. Pasti ada dampak dari pelecehan seksual itu sendiri kan teman-teman. Nah, apa sih dampak pelecehan seksual itu? Kalau menurut Ahmad, bisa menyebabkan depresi, gangguan, atau trauma. Baik, kalau dari Hana? Dampaknya tuh banyak ya, bisa dari emosional maupun fisik. Kalau emosional biasanya si korban ini merasa cemas gitu, terus stres, bahkan yang parahnya sampai depresi. Kalau fisik bisa merasa sakit kepala gitu, atau dia kesulitan tidur malam hari, insomnia, lalu gangguan pencernaan. Dan juga mungkin ya si korban ini merasa tidak percaya diri karena pelakuan tersebut. Oke, baik. Kalau dari Jihan? Trauma psikologis, kecemasan dan depresi, kerusakan hubungan sosial, dan menurunnya kepercayaan. Baik. Kalau dari Koko? Menurut saya sih yang pasti ya buat si korban ya, yang pasti itu mental, ya gangguan mental gitu, gangguan psikologi, ya mungkin bahkan banyak yang depresi dan bunuh diri. Udah banyak terjadi kan, mungkin itu aja. Kalau dari Anin sendiri? Ada
dampaknya untuk si korban dia kurang lebihnya sama sih sama yang lain. Yang pertama itu pasti penurunan kepercayaan diri terhadap sosial kan dia, karena ada perilaku yang kayak gitu. Terus trauma mendalamnya, mentalnya juga yang kurang baik. Baik, dari Rifai. Ya, dampaknya itu bisa membuat si korban itu trauma psikologis gitu, terus ketakutan dan kecemasan yang berlebihan, terus menurunnya kepercayaan diri untuk baik bersosialisasi dengan lingkungan, baik di rumah bahkan lingkungan di luar rumah gitu. Dan bahkan ya saya setuju dengan Koko gitu, jadi bisa sampai si korban itu bunuh diri karena takut untuk menceritakan gitu, atau bahkan tidak bisa menceritakan hal tersebut kepada orang lain, bahkan orang terdekat gitu. Baik, kalau dari Rifda. Kalau dari saya sama ya, tentang kayak psikologi itu kayak ya kenal lah gitu loh. Jadi kita tuh bisa si korban ini kurang percaya sama orang sekitar gitu loh. Jadi walaupun sama keluarganya, terkadang korban itu merasa ketakutan gitu. Ada juga kayak dampak sosialnya itu kita tuh bakal susah buat dapat kerja, atau kalau misalkan korbannya masih sekolah, dia tuh susah banget buat ke sekolah yang biasa, karena kan kalau biasa kan kita ketemu orang banyak kayak gitu tuh, mungkin dia bakal ikut sekolah yang apa sendiri gitu. Iya teman-teman, banyak ya dampak dari pelecehan seksual itu sendiri. Banyak apa ya, harus kita belajar gitu loh, cara mencegah diri untuk berbuat hal-hal seperti itu atau menjauhkan hal-hal seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu faktor penyebab dari pelecehan seksual itu sendiri. Kenapa sih seseorang itu melakukan pelecehan seksual? Kalau dari Ahsan sendiri, Pergaulan bebas, atau ketidaksetaraan gender, budaya pergaulan yang tidak sehat. iya baik. Kalau dari Hana, Kalau dari saya penyebabnya, kalau sekarang ini mungkin yang lebih tinggi dari media sosial ya, entah itu baik dari langkah tadi kayak seperti mengirim gambar gitu ya, atau bisa jadi si pelaku ini sering melihat atau menonton hal-hal yang berbau pornografi atau seksual gitu. Lalu kalau mungkin dari internalnya juga, mungkin dari pakaian atau seperti itu. baik. Kalau dari Jihan, Masalah psikologis dan kurangnya pendidikan. kalau dari Koko, Menurut saya sih dari lingkungan, pergaulan, ya mungkin psikologis si pelaku itu bisa jadi mungkin dia pernah jadi korban. Jadi
ya mungkin dalam pikirannya mungkin ingin melakukan kayak gitu lagi. Ya terutama ya dari media sosial ya, internet lah. Ya banyak kan sekarang mah. Maksudnya yang udah menjurus ke situ udah banyak. Jadi mungkin apa ya, ingin tahu lah gitu, ingin tahu lah, karena menjurus ke situ aja, menjurus gitu aja. Jadi orang yang awam pengen penasaran gitu, penasaran itu aja. Kalau dari Anin sendiri, Penyebabnya itu bisa dari kurangnya edukasi seksual ya untuk dirinya sendiri, terus lingkungan yang kurang mendukung gitu untuk menjaga diri atau menjaga diri itu gitu. Jadi lingkungannya mendukung untuk hal-hal yang nggak benar gitu, dari pergaulannya juga. baik kalau dari Rifai, Jawaban saya hampir sama dengan Koko dan Anin. Mungkin kurangnya edukasi itu, baik edukasi bagaimana dalam agama diajarkan untuk tidak untuk tahu batasan-batasan antara laki-laki dengan perempuan, antara perempuan dengan laki-laki. Terus ditambah lagi setuju dengan Koko dan Anin bahwasannya lingkungan itu adalah faktor utama yang bisa merubah baik korban atau si pelaku tersebut untuk terjadinya pelecehan seksual tersebut. kalau dari Rifda, Kalau dari saya mungkin ada penyalahgunaan kayak kekuasaan ya, mungkin dia ngerasa jabatan dia kadang ada yang kerja mungkin tinggi gitu, jadi dia semena-mena lah gitu sama bawahannya karena merasa tinggi. Terus juga ada kayak stres atau frustasi, jadi dia tuh kayak apa ya, sebenarnya dia nggak sadar sama apa yang dia lakuin gitu loh, kayak gitu. nah iya, dari semua jawaban teman-teman, sebenarnya penyebab atau faktor utama dari pelecehan seksual itu kurangnya edukasi tentang pelecehan seksual itu sendiri. Mungkin kurang ditekanin gitu loh sama orang tuanya, sama keluarganya tentang batasan-batasan apa aja sih yang boleh disentuh gitu. Nah, selain itu juga mungkin dari lingkungannya ya teman-teman, mungkin ada orang tua sudah memberikan edukasi yang benar-benar gitu kepada anak-anaknya, tetapi lingkungannya tidak mendukung. Nah, dari pelecehan seksual itu kita belajar banyak gitu ya, harus bisa menjaga diri. Nah, gimana sih cara mencegah pelecehan seksual itu sendiri? Kalau dari Ahsan, Jaga komunikasi, bersikap tegas, hindari situasi berbahaya, jaga jarak. baik. Kalau dari Hana, Kalau dari saya, kita harus tahu batasan diri, mana yang boleh disentuh dan mana yang gak boleh disentuh sama orang lain. Lalu kita juga
harus bisa menghindari dari tempat-tempat yang seenggaknya kalau di sini nih tempatnya gelap atau gimana gitu. Jadi kita harus menghindari tempat itu. Selain itu, alangkah baiknya kita bisa menjaga diri dari mungkin bela dirinya. Baik, kalau dari Jian, meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang kesetaraan gender dan hak-hak individu, membangun lingkungan yang aman dan mendukung. baik kalau dari Koko, Cara mencegah ya. iya, Kalau untuk si pelaku sendiri ya mencegahnya gitu dengan mendekatkan diri ya ke agama gitu maksudnya. Jadi harus ya tahu batasan lah gitu, tahu batasan. Kalau ya untuk si korban mencegahnya yaitu hindari mungkin yang dia anggapnya rawan pelecehan, kita hindari. Kalau yang dari segi pakaian juga ya, dari segi pakaian kalau untuk si korban itu biasanya dari segi pakaian ya, kebanyakan kasus gitu ya dari segi pakaian itu ya dari dirinya sendiri, dari korban dari pelakunya sendiri ya mungkin emang pikirannya udah jelek gitu maksudnya kalau dari korban dari pelaku ini tadi. kalau dari Anin, Kurang lebihnya sama ya untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual itu dari dirinya sendiri itu harus belajar lagi tentang edukasi seksual. Yang pertama, yang keduanya itu tahu batasan mana yang baik dan yang enggak. Terus menghindari lingkungan yang emang rawan untuk hal-hal yang kayak begitu. kalau dari Rifai, Ya, ini kan untuk kebaikan bersama dan untuk mencegah pelaku menyebar lebih banyak gitu. Alangkah baiknya masyarakat juga mengadakan sosialisasi bagaimana itu edukasi seks, kesadaran gender sejak dini gitu. Terus menegakkan sanksi terhadap pelaku, terus juga menyediakan sistem pelaporan yang aman dan berpihak pada korban gitu. Kalau yang terakhir itu ya menciptakan lingkungan baik di lingkungan masyarakat, di pekerjaan atau di sekolah yang aman serta berkoordinasilah dengan instansi terkait, misalnya ketika ada kecurigaan atau ada indikasi orang tersebut bisa ada kelainan seksual atau bahkan kelainan lainnya yang bisa membahayakan masyarakat sekitar juga. baik, kalau dari Rifda, Kalau dari saya ya, kalau misalkan kita ngerasa nggak nyaman sama seseorang atau situasinya ini udah kayak ngerasa aneh banget nih gitu tuh, kayak sus banget, kita harus kayak langsung ngejauh, atau kalau misalkan kayak ada kata-kata atau sesuatu yang agak misal dari teks atau dari ucapan itu langsung kita langsung bilang enggak gitu. Pokoknya kita harus berani bilang enggak. iya, iya teman-teman,
Jadi kegiatan ini untuk mengedukasi kita akan terjadinya pelecehan seksual itu sendiri. Nah, kita sebagai untuk menjaga diri itu harus tegas dengan orang lain gitu. Apabila ada orang yang berani menyentuh gitu tanpa seizin dari kita sendiri. Nah, teman-teman, pelecehan seksual itu sendiri kan sekarang bukan hanya fisik aja ya, tapi di media sosial juga. Nah, teman-teman bisa menghindari teman-teman yang toksik atau tentang media-media yang berbau seperti menjerumus ke pelecehan seksual itu sendiri. Nah, begitu teman-teman. Masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik teman-teman, mungkin bimbingan kelompok kita pada hari ini cukup sampai di sini. Kesepakatan ya teman-teman, mau mengadakan bimbingan kelompok lagi hari apa? Kamis. Hari Kamis jam 8 mungkin. Oke, hari Kamis jam 8 kita akan melakukan bimbingan kelompok yang kedua. Baik teman-teman, terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapat pada kegiatan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Begitu juga untuk saya. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.